Shalom, saya atas nama Marinisa Mene, NIM 102-2021 0082, saya dari kelas C semester 2, Prodi Pendidikan Kristen Anak Usia Dini. Pada kesempatan saat ini saya ingin menyampaikan materi Resum Bab 4, Konstitusi Negara. Ujian A, menelusuri konsep dan urgensi konstitusi dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Konstitusi adalah seperangkat aturan atau hukum yang berisi ketentuan tentang bagaimana pemerintah diatur dan dijalankan. Oleh karena itu, aturan atau hukum yang terdapat dalam konstitusi itu mengatur hal-hal yang amat mendasar dari suatu negara. Maka konstitusi dikatakan pula sebagai hukum dasar yang dijadikan pegangan dalam penyelenggaraan suatu negara. Berikut disajikan sejumlah fungsi konstitusional, itu ada 3. Yang pertama, konstitusi itu berfungsi sebagai landasan konstitusionalisme. Yang kedua, konstitusi berfungsi untuk membatasi kekuasaan pemerintah sedemikian rupa sehingga penyelenggaraan kekuasaan tidak bersifat sewenang-wenang. Yang ketiga, konstitusi berfungsi membatasi atau mengendalikan kekuasaan penguasa agar dalam menjalankan kekuasaannya tidak sewenang-wenang terhadap rakyatnya dan memberi suatu rangka dasar hukum bagi perubahan masyarakat yang dicita-citakan terhadap tahap berikutnya. Dan juga dapat dijadikan landasan penyelenggara negara menurut suatu sistem ketatanegaraan tertentu yang dijunjung tinggi oleh semua warga negaranya dan menjamin hak-hak asasi warga negara. Bagian B, menggali sumber historis, sosiologis, dan politik tentang konstitusi dalam kehidupan berbangsa negara Indonesia. Menurut Hobbes, manusia pada status naturalis bagaikan serigala hingga timbul adagium homo homini lupus yang artinya bahwa yang kuat mengalahkan yang lemah, dan juga timbul pandangan bellum omnium contra omnes, yaitu perang semua lawan semua. Hidup dalam suasana demikian pada akhirnya menyadarkan manusia untuk membuat perjanjian antara sesama manusia yang dikenal dengan istilah factum unions. Sejarah tentang perjuangan dan penegakan hak-hak dasar manusia sebagaimana terumus dalam dokumen-dokumen di atas berujung pada penyusun konstitusi negara. Konstitusi negara di satu sisi dimaksudkan untuk membatasi kekuasaan penyelenggaraan negara dan di sisi lain untuk menjamin hak-hak dasar warga negara. Seorang ahli konstitusi berkebangsaan Jepang, Naoki Kobayashi, mengemukakan bahwa undang-undang dasar membatasi dan mengendalikan kekuasaan politik untuk menjamin hak-hak rakyat. Melalui fungsi ini, undang-undang dasar dapat memberi sumbangan kepada perkembangan dan pembinaan tatanan politik yang demokratis. Konstitusi dapat berupa hukum dasar tertulis yang lazim, disebut undang-undang dasar, dan dapat pula tidak tertulis, dan tidak semua negara memiliki konstitusi tertulis atau undang-undang dasar. Kerajaan Inggris misalnya sebagai negara konstitusional tetapi tidak memiliki suatu naskah undang-undang dasar. Atas dasar kenyataan demikian, maka konstitusi lebih tepat diartikan sebagai seperangkat peraturan tertulis dan tidak tertulis yang bertujuan membangun kewajiban-kewajiban, kekuasaan-kekuasaan, dan fungsi-fungsi dari pelbagai institusi. Pemerintah meregulasi hubungan antara mereka dan mendefinisikan hubungan antara negara dan warga negara. Ada 2 macam pengertian tentang konstitusi, yaitu yang pertama, konstitusi dalam arti sempit. Konstitusi merupakan suatu dokumen atau seperangkat dokumen yang berisi aturan-aturan dasar untuk menyelenggarakan negara. Yang kedua, dalam aturan luas, dalam arti luas,
Konstitusi merupakan peraturan baik tertulis maupun tidak tertulis yang menentukan bagaimana lembaga negara dibentuk dan dijalankan. Jika kita mengartikan konstitusi secara sempit, yakni sebagai suatu dokumen atau seperangkat dokumen, maka kerajaan Inggris tidak memiliki konstitusi yang termuat dalam suatu dokumen tunggal. Inggris tidak memiliki dokumen single core konstitusional. Konstitusi Inggris adalah himpunan hukum dan prinsip-prinsip Inggris yang diwujudkan dalam bentuk tertulis dalam undang-undang, keputusan pengadilan, dan perjanjian. Konstitusi Inggris juga memiliki sumber tidak tertulis lainnya, termasuk parlemen, konvensi, konstitusional, dan hak-hak istimewa kerajaan. Oleh karena itu kita harus mengambil pengertian konstitusi secara luas sebagai suatu peraturan tertulis maupun tidak tertulis yang menentukan bagaimana negara dibentuk dan dijalankan. Pada awal era reformasi pertengahan 1998, muncul berbagai tuntutan reformasi di masyarakat. Tuntutan tersebut disampaikan oleh berbagai komponen bangsa, terutama oleh mahasiswa dan pemuda. Dan beberapa tuntutan reformasi itu adalah yang pertama, mengamandemen Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Yang kedua, menghapus doktrin dwifungsi Angkatan Bersenjata Republik Indonesia. Yang ketiga, menegakkan supremasi hukum, penghormatan hak asasi manusia, serta pemberantasan korupsi, kolusi, dan nepotisme. Yang keempat, melakukan desentralisasi dan hubungan yang adil antara pusat dan daerah. Yang bagian E, mewujudkan kebebasan pers. Terakhir, mewujudkan kehidupan demokrasi. Adanya tuntutan tersebut didasarkan pada pandangan bahwa Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 belum cukup memuat landasan bagi kehidupan yang demokratis, pemberdayaan rakyat, dan penghormatan HAM. Di samping itu, dalam tubuh Undang-Undang Negara Republik Indonesia tahun 1945 terdapat pasal-pasal yang menimbulkan penafsiran beragam atau lebih dari satu tafsir atau multitafsir dan membuka peluang bagi penyelenggara negara yang otoriter, sentralistik, tertutup, dan berpotensi tumbuhnya praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme. Penyelenggaraan negara demikian itulah yang menyebabkan timbulnya kemerosotan kehidupan nasional. Salah satu bukti tentang hal itu adalah terjadinya krisis dalam berbagai bidang kehidupan, yaitu krisis multidimensional atau tuntutan perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 merupakan suatu terobosan yang sangat besar. Dikatakan terobosan yang sangat besar karena pada era sebelumnya tidak dikehendaki adanya perubahan tersebut, dan sikap politik pemerintah yang diperkuat oleh MPR berkehendak untuk tidak mengubah Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Berdasarkan hal itu, MPR hasil pemilu 1999 sesuai dengan kewenangan yang diatur dalam pasal 37 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 melakukan perubahan secara bertahap dan sistematis dalam 4 kali perubahan, yaitu yang pertama, perubahan pertama pada sidang umum MPR 1999, perubahan kedua pada sidang tahunan MPR 2000, perubahan ketiga pada sidang tahunan MPR 2001, dan perubahan keempat pada sidang MPR tahun 2022. Yang bagian C, mendeskripsikan esensi dan urgensi konstitusi dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 yang pada mulanya merupakan tuntutan reformasi, dalam perjalanannya telah menjadi kebutuhan seluruh komponen bangsa. Jadi tidak heran jika ada proses perubahan Undang-Undang Negara Republik Indonesia, seluruh komponen bangsa berpartisipasi secara aktif. Dalam 4 kali masa sidang MPR, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia mengalami perubahan. Itu perubahan pertama
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 dihasilkan pada sidang tahun 2000, yang pertama sidang tahun 1999, yang kedua tahun 2000, yang ketiga 2001, dan yang keempat 2002. Salah satu contoh nyata hasil perubahan konstitusi kita sangat penting bagi upaya penyediaan dana pembangunan nasional, yakni dalam hak pajak, di mana dalam pasal 23A berbunyi, pajak dan pungutan lain yang bersifat memaksa untuk keperluan negara diatur dengan undang-undang. Bagian akhir rangkuman tentang konstitusi dalam kehidupan berbangsa dan bernegara di Indonesia. Yang pertama, dalam arti sempit, konstitusi merupakan suatu dokumen atau seperangkat dokumen yang berisi aturan-aturan dasar. Yang kedua, konstitusi diperlukan untuk membatasi kekuasaan pemerintah atau penguasa negara. Yang ketiga, konstitusi mempunyai materi muatan tentang organisasi negara, HAM, prosedur mengubah Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Yang keempat, pada awal era reformasi adanya tuntutan perubahan Undang-Undang Negara Republik Indonesia tahun 1945. Yang kelima, dalam perkembangannya tuntutan perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 menjadi kebutuhan bersama bangsa Indonesia. Yang keenam, dasar pemikiran perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 adalah kekuasaan tertinggi di tangan MPR. Yang ketujuh, awal proses perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia adalah pencabutan ketetapan MPR RI nomor 4/MPR/1983 tentang referendum pembatasan masa jabatan presiden dan wakil presiden. Yang kedelapan, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 menempati urutan tertinggi dalam jenjang norma hukum di Indonesia. Yang terakhir, bagian E, praktik kewarganegaraan untuk menegakkan dan melindungi hak asasi manusia sesuai dengan prinsip negara hukum yang demokratis, maka pelaksanaan hak asasi manusia dijamin, diatur, dan dituangkan dalam peraturan perundang-undangan. Untuk menjabarkan norma tersebut, disusunlah undang-undang pelaksanaannya, misalnya dengan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang HAM, dan ada juga undang-undang lain yang dimaksudkan untuk melaksanakan ketentuan mengenai HAM yang ada di Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Demikian yang dapat saya sampaikan tentang Resum Bab 4 Konstitusi Negara Indonesia.